Pasti Leni mau. Sayang ya? Sayang kenapa? Enggak kok, bercanda. Ah, serius juga nggak apa-apa kali. Awas lo ya, Wan. Rasakan akibatnya kalau lu macem-macem sama istri gua. Awe alias Wawan mungkin tak pernah menyangka jika dirinya nyaris tewas akibat sebuah paket yang diterimanya dari orang tak dikenal. Sore itu, sekitar pukul 4, Wawan menerima sebuah paket yang diantar melalui ojek online. Dengan rasa penasaran, Wawan membawa kotak paket tersebut ke sebuah warung kecil dan berniat untuk membukanya. Namun belum sempat dibuka, tiba-tiba kotak paket tersebut meledak dan nyaris mengenai tubuhnya. Wawan sempat terpental ke belakang, namun beruntung nyawanya masih terselamatkan. Video meledaknya bom rakitan di kawasan Surabaya Utara ini sempat menjadi viral di dunia maya. Petugas dari Polsek Tanjung Perak Surabaya pun langsung melakukan penyelidikan atas laporan korban. Ini hasil dari dari analisa dari Detasemen Gegana Satrimob Polda Jatim. Bahan dasarnya menggunakan potasium, itu bahan dasar peledakannya. Meski tak sampai luka parah, namun Wawan mengalami syok berat. Ia tak habis pikir jika ada seseorang yang berniat menghabisi nyawanya dengan sebuah bom rakitan. Entah siapa sang pengirim bom rakitan. Nah, ini belum bisa kita simpulkan. Nanti setelah kita dapat pelakunya, baru nanti kita tanya motivasinya apa. Nah, itu terungkap semua nanti. Seperti biasa pagi itu Wawan bersiap untuk berangkat bekerja. Setiap berangkat kerja, Wawan selalu melewati rumah Leni, wanita cantik yang merupakan tetangganya. Namun sayang, Leni sudah bersuami. Pagi Mbak Leni. Namun meski demikian, hasrat Wawan tampaknya tak lantas surut untuk tetap memberi perhatian kepada Leni. Pagi-pagi udah sibuk aja Mbak. Biasalah mas, tugas ibu-ibu setiap hari. Itu dia yang saya kagumi dari Mbak Leni. Apa mas? Walaupun udah punya suami dan anak, tapi tetap kelihatan kayak gadis. Masa sih? Bisa aja. Apa sih rahasianya? Nggak ada rahasia apa-apa mas, alami. Bisa aja. Oh, ya udah. Mas, hati-hati ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Sosok Wawan yang tampan rupanya menyita perhatian Leni. Apalagi lelaki yang masih berstatus sendiri itu piawai bertutur kata manis. Melihat perlakuan Wawan yang sering menyapa istrinya, Edo, suami Leni, sempat merasa terganggu. Kamu ngobrol apa sama si Wawan? Nggak ngobrol apa-apa kok mas, cuma nyapa biasa aja. Kok ngobrolnya kelihatannya serius banget? Serius gimana sih? Wong dia cuma kebetulan lewat terus nyapa biasa aja. Kamu nggak ngobrol macem-macem kan sama si Wawan? Kamu cemburu ya mas? Hah? Makanya mas, pagi-pagi tuh mandi biar nggak lecek kayak gini, biar fresh. Kalau udah fresh, pikiran juga fresh. Jadi nggak boleh cemburu kayak gini. Udah, aku masih banyak kerjaan. Pasangan Leni dan Edo sudah menikah lebih dari 10 tahun. Keduanya juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Doni. Kehidupan Edo dan Leni terbilang sederhana, bahkan pas-pasan. Pasalnya, Edo hanya bekerja sebagai tukang servis komputer dan elektronik keliling yang penghasilannya tak menentu. Mas emangnya nggak ada niatan buat nyari kerja kantoran gitu? Kayak Mas Wawan.
Memang kenapa? Enggak. Seenggaknya kan kita punya penghasilan yang tetap, Mas. Enggak kayak sekarang. Hasil servis kan kadang ada, kadang enggak. Rezeki orang itu masing-masing, Bu. Kan beda-beda. Udah diatur sama yang di atas. Usaha juga sama aja kerja. Enggak. Tapi kan kalau ngelihat orang kerja kantoran tuh, Pak, beda gitu. Bagaimana bedanya? Ujung-ujungnya juga cari penghasilan. Iya, tapi kan hasilnya beda. Kalau ngikutin cukup, Bu, kita tuh nggak ada habis-habisnya. Mau inilah, mau itulah. Sama aja kan? Ya udah ya, aku mau berangkat. Soalnya aku ada panggilan servis komputer. Iya. Oh ya, Mas, aku mau minta uang belanja. Soalnya uang yang Mas kasih kemarin-kemarin itu udah habis. Aku belum ada uang, Bu. Mudah-mudahan hari ini ada rezekinya ya. Kondisi ekonomi yang pasang surut kerap dialami keluarga Leni dan Edo. Namun Leni tampaknya pasrah dengan kondisinya, meski harus gali lubang tutup lubang. Tak jarang, uang yang diberikan suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Assalamualaikum. Tumben, Mas, kok malu banget uangnya? Iya, maaf. Tadi aku servis komputernya terlalu lama. Jadi aku lama nunggu. Oh, ini dapat rezeki. Kok cuma segini sih, Mas? Edo hanya bisa menarik nafas panjang saat melihat sang istri merajut. Edo sebenarnya ingin membahagiakan anak dan istri dengan ekonomi yang berkecukupan. Namun karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak, ia pun hanya bisa bertahan dengan profesinya yang berpenghasilan pas-pasan. Mas, kalau usaha Mas gini-gini aja, gimana rezeki kita mau nambah, Mas? Sedangkan kebutuhan kita tuh makin bertambah, Mas. Mas harusnya punya inisiatif loh, Mas. Melamar kerja, kayak di perkantoran atau perusahaan, kayak. Mas kan punya ijazah. Seumuran kayak ini susah diterima di perkantoran. Apalagi kerja di kantor. Nggak menjamin penghasilan yang tinggi. Selang beberapa hari, Wawan tampaknya tak kuasa membendung hasrat untuk menghubungi Leni. Suatu hari, ia pun mencoba menelpon Leni. Hai, Len. Apa kabar? Baik. Mas Wawan apa kabar? Baik. Kamu lagi sibuk gak? Di rumah aja, biasa, ibu rumah tangga. Tak hanya sekedar bersapa kabar, Wawan pun mulai berani mengajak Leni
diam Leni pun menemui Wawan. Hai Len, Hai. dari tadi nunggu ya? Nggak apa-apa kok, belum lama. Oh gitu. Yaudah yuk. Len, kamu kelihatan cantik deh hari ini. Ah, Mas Wawan pinter ngerayu deh. Sosok Wawan seolah membangkitkan gairah baru dalam diri Leni. Iya, Wawan yang rupawan dan pintar merayu membuat Leni sumringah seakan kembali ke masa muda. Begitu juga bagi Wawan. Meski Leni sudah bersuami, namun kecantikan dan tubuh seksi Leni membuat hati Wawan terpincut. Kadang suka di luar logika. Tapi semenjak ketemu sama kamu, aku jadi kepikiran terus deh. Kepikiran apa, Mas? Mas panggil aku? Lagi ngapain sih? Sibuk banget. Enggak, ini aku lagi nonton TV keasikan jadi nggak kedengeran. Tolong buatin kopi dong. Bentar ya, Mas. Bapak, lihat pesawat Doni nih. Ini Bapak lagi lihat apa sih? Bapak lagi cari pembuatan elektronik. Oh, Bapak pengen bikinin Doni pesawat ya? Iya, nanti Bapak bikinin ya. Sekarang kamu main lagi ya? Iya Pak. Mas, ini kopinya. Iya Bu, makasih. Lagi liatin apa sih, Mas? Kok serius banget? Ini lagi cara pembuatan elektronik. Kok cara bikin bom sih? Mas mau buat bom? Mas cuma lihat-lihat doang. Siapa juga yang mau buat bom? Kirain sampai mau bikin bom. Doni jangan nakal ya di sekolah ya, Nak. Iya Bu. Oh iya Bu, aku kayaknya agak sorean deh. Soalnya ada janji sama pelanggan. Oh, jadi Mas nggak makan siang di rumah? Enggak deh kayaknya Bu. Ya udah, kebetulan Ibu juga lagi males masak. Oh yaudah, aku berangkat dulu ya. Ya Bu. Dadah. Kedekatan berbalut asmara Leni dan Wawan pun semakin membara. Tempat tinggal Wawan yang tak jauh dari rumah Leni membuat keduanya semakin mudah untuk bertemu saat Edo pergi bekerja. Bahkan Leni pun pasrah saat Wawan kerap mengajaknya berbuat lebih jauh. Suami kamu udah berangkat kerja kan? Udah. Ayo masuk. Coba setiap hari kita bisa ketemuan kayak gini. Ntar Mas Wawan bosen lagi. Enggak lah, mana bisa aku bosan sama kecantikan kamu. Bisa aja.
Saya bikin aku GR deh. Tak hanya sekali perbuatan terlarang itu dilakoni mereka berdua. Wawan yang pintar merayu selalu berhasil membuat Leni pasrah dengan keinginannya. Tapi suami aku lagi ada di rumah, Mas. Percaya sama aku. Gak apa-apa. Aku takut ada yang liatin. Ntar suami aku nyariin lagi. Lagian kan, suami kamu taunya kamu lagi di pasar. Semakin lama, Leni semakin jauh terjerumus dalam asmara terlarang dengan Wawan. Ia seakan tak lagi peduli dengan pengkhianatan terhadap pernikahannya. Mas, Apa? aku takut suamiku tahu deh tentang hubungan kita. Memangnya suami kamu pernah curiga sama kamu? Enggak sih, tapi kalau kita keseringan, aku takut dicurigain sama dia. Kamu tenang aja. Suami kamu kan sering pergi-pergian. Dia kan gak akan tahu kamu pergi kemana aja. Ya udah deh, Mas. Aku mau pulang dulu ya. Oke. Kamu dari mana, Bu? Dari pasar, Pak. Tumben, pasarnya lama, nggak seperti biasanya. Tadi aku cari tukang dagang yang agak murah. Edo sebenarnya merasa curiga dengan tingkah laku Leni yang belakangan sedikit aneh. Namun Edo sendiri tak bisa berbuat apa-apa dan tak ingin menuduh sembarangan lantaran dirinya tak memiliki bukti apa-apa. Doni mana, Mas? Kok kalian nggak makan bareng? Tadi sih dia bilangnya mau main ke rumah temennya, tapi kok belum pulang-pulang ya? Emang kebiasaan anak itu. Kalau udah main pasti lupa waktu. Kamunya sendiri tuh, Bu, harusnya perhatian Suatu sama kali, anaknya. Edo sempat menanyakan sikap istrinya yang kerap Doni bilang berlama-lama keluar rumah. kemarin-kemarin Doni sendirian Namun di rumah. Leni Kamu justru nggak ada di rumah. berbalik menyalahkan Edo. Aku kan cuma pergi ke warung depan sebentar, Mas. Lagian Doni juga kan udah besar. Nggak seharusnya diperhatiin sama aku terus. Ya tetap aja, Bu. Kamu nggak boleh membiarkan Doni sendirian. Loh. Jadi sekarang Mas nuduh aku nelantarin Doni gitu? Aku nggak nuduh, aku ngasih tahu ke kamu. Mas, yang kurang perhatian ke Doni itu kamu, Mas. Kamu tuh terlalu sibuk di luar. Kita tuh nggak kayak keluarga lain. Jalan-jalan kalau libur. Mas apa? Mana pernah Mas kamu ajak aku sama Doni jalan-jalan? Kamu jahat yang jujur, kamu dari mana? Aku habis ketemu pelanggan. Pelanggan yang mana ini Mas itu? Orang. Maksud kamu apa sih? Ah udahlah, nggak usah pura-pura. Aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu bisa mesraan sama istri Mas Edo. Kamu lihat di mana? Gak penting lihat di mana. Ning, tunggu. Udah lagi tidur. Wah, gawat. Mas Edo rupanya tahu semua. Tama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa. Minum Vision Black Nutribrain Omega dulu. Baru Vision Black Nutribrain Omega memadukan susu segar dan coklat premium Omega 3 dan Nikmat. untuk akal cermatnya. Benar. Makasih, Bu. Hari Senin aku jadi pengibar bendera. Wah, harus pakai pemutih nih. Pakai pemutih, baju akan menguning seperti ini. Pakai Vanish Crystal White. Inovasi Crystal White hilangkan noda pada baju putih tanpa membuat baju menguning dan melindungi serat kain. Wangi. Nodanya hilang. Beneran putih.
Vanish, lupakan pemutih, lupakan noda. Baru, kemasan saset isi lebih banyak, hanya 4.000. Jangan lupa Proliga 2025. Jangan lupa Proliga 2025. Jangan lupa Proliga 2025 mulai tanggal 3 Januari. Mulai tanggal 3 Januari. Mulai tanggal 3 Januari, tonton di Moji dan video. Tonton di Moji dan video. Tonton di Moji dan video. Jangan sampai lewatkan. Apa? Jadinya kapan nikahin ini? Masa nih? Sambil mendayu dalam godaan cinta terlarang, Wawan sesungguhnya telah menjalin cinta dengan Nining. Ia bahkan berjanji akan menikahi pacarnya itu. Iya, kapan sih pernah aku bohong sama kamu? Mas Edo. Mas Edo mau beli apa, Mas? Buatin aku kopi dong, Mbak Nining. Oh iya, sebentar. Sado, habis dari mana? Biasa, aku servis. Lu sendiri nggak kerja, Wan? Lagi libur, Mas. Oh, lagi libur. Ngomong-ngomong, kamu mesra banget sama si Nining. Namanya juga pacaran, Mas. Ya harus mesra dong. Ini, Mas, silakan diminum. Iya, makasih. Lagian, Mas, siapa sih bisa tahan sama cantiknya Nining? Mas Wawan, saya gombal. Kalau emang kalian serius, mendingan nikah aja. Kamu juga, Ning, jangan mau digombalin sama Wawan. Bener tuh, apa kata Mas Edo. Mas Wawan bisa janji aja. Iya, Ning, sabar. Aku kan lagi nyari uang dulu yang banyak. Kalau udah banyak, baru nanti aku ngelamar kamu. Oh iya, Mbak Nining, kopinya jadi berapa? 5.000. Ini. Udah, Mas, kopinya. Udah. Kok buru-buru? Aku masih ada kerjaan. Wan, saya duluan ya. Oke, nanti ya Mas Edo. Yuk. Yuk. Wawan lupa diri. Sambil menjajaki cintanya dengan Nining, ia pun terus asik masyuk dalam kenikmatan sesaat cinta terlarangnya dengan Leni. Kamu makin hari makin kelihatan cantik aja nih. Kalian bisa aja deh. Tiap hari ada aja kata-katanya yang bikin aku GR. Loh, ini beneran loh. Gombal aja. Ngapain itu si Leni ngobrol sama si playboy cap kabel? Pasti si Wawan lagi ngerayu istri gua ya. Kamu nggak mau mampir dulu? Enggak dulu deh, Mas. Soalnya suami aku lagi ada di rumah. Kalau ketahuan ntar berabe. Tapi lain kali mampir ke dalam ya. Ya, Mas. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya udah. Tingkah Leni yang mulai berani terang-terangan mendekati Wawan membuat Edo marah. Leni bahkan sempat diperingatkan sang suami. Tapi lagi-lagi Leni selalu berkilah. Ya, kamu duduk sebentar. Aku mau ngomong. Kamu ngapain tadi di rumahnya si Wawan? Enggak, aku cuma ngobrol doang. Aku nggak suka ya kamu deket-deket sama si Wawan. Loh, namanya bertetangga. Wajar dong, Mas, kalau aku cuma ngobrol doang. Si Wawan itu playboy, gila wanita. Mas nggak boleh nuduh orang sembarangan. Sembarangan gimana? Aku tahu betul sifatnya si Wawan. Si Wawan itu ceweknya di mana-mana. Lagian, aku juga kan nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Wawan. Ingat ya, pokoknya aku nggak suka kamu deket-deket sama si Wawan. Ngerti kamu?
Meski sudah ditegur sang suami, Leni yang sudah terbuai bujuk rayu seolah tak peduli peringatan Edo. Udah lama gak ketemu. Ih, masalah genit banget deh. Baru juga berapa hari gak ketemu. Tapi tuh rasa kangennya tuh kayak udah berbulan-bulan gak ketemu. Gombal deh. Bisa ketemuan gak, Say? Tapi sekarang aku takut, Mas. Takut kenapa? Aku takut suami aku mulai curiga deh, Mas, sama hubungan kita. Kamu tenang aja. Toh dia juga gak punya bukti kan? Gimana? Pengkhianatan demi pengkhianatan cinta pun makin gencar dilakukan Leni. Soan. Akhirnya kamu datang juga ya. Aku pikir kamu gak akan datang loh. Tadi aku nganterin si Doni ke rumah Ibu Astuti biar dijagain. Terus suami kamu gimana? Suami aku lagi keluar. Yaudah ya? Yuk. Kita mau kemana nih, Mas? Pokoknya kamu tenang aja. Kita ke tempat yang sangat romantis. Nanti juga kamu tahu kok. Ya rahasia-rahasiaan segala. Aku jadi gak sabar. Sama, aku juga gak sabar. Yuk. Sementara Edo yang terus dikhianati sang istri sudah mulai gerah dengan ulah dua sejoli ini. Ia tak habis pikir mengapa Wawan yang dikenalnya tega merusak baterainya. Ini Mas, teh manisnya, si manis Haji Nining loh. Ah, kamu bisa aja. Ngomong-ngomong, kamu udah lama deket sama Wawan? Belum lama juga sih, karena Mas Wawan sering nongkrong di sini. Tapi kamu serius pacaran sama Wawan? Iya sih Mas, Mas Wawan juga janji mau nikahin aku, tapi nggak tahu tuh kapan. Ah, kamu jangan kemakan omongannya Wawan. Wawan itu playboy. Ceweknya di mana-mana. Masa sih Mas? Habis gimana ya, Mas Wawan itu kalau ngomong manis banget, rayuan pinter loh. Ah, namanya juga playboy, pasti pinter ngerayu cewek. Loh, itu kan Mbak Leni sama Mas Wawan. Mau kemana mereka? Yang bener kamu nih? Itu, baru lewat. Apa? Sebenarnya perasaan Mas Wawan kamu tuh gimana sih? Perasaan aku ke kamu tuh ibarat bunga yang sedang mekar. Dan aku tumbang yang ingin selalu hinggap. Ih. Sementara Leni yang terlena oleh bujuk rayu makin lupa diri mengkhianati cinta sang suami. Apalagi sejak pertama kali ketemu sama kamu. Tapi sayang ya, kamu udah punya suami. Tapi aku menempat perasaan ini udah cukup lama. Masa sih, Mas? Serius, aku serius. Aku tuh sebenarnya pengen deket sama kamu tuh udah lama. Cuman ya baru sekarang ini aja bisa deket sama kamu. Tapi aku takut, Mas. Takut? Kamu takut kenapa? Aku takut Mas Edo tahu hubungan terlarang kita, Mas. Aku merasa bersalah. Kamu tenang aja. Kalau nanti Mas Edo ceraikan kamu, aku siap menggantikan posisi Mas Edo. Tapi aku kasihan sama anak aku, Mas. Sama kamu ya? Kalau aku siap menikahi kamu, sama dengan aku akan menjaga anak-anak kamu. Anak kamu, anak aku juga nantinya. Kamu tenang aja, ya. Mas. Stop di sini aja. Berhenti di sini aja. Kenapa emangnya, Len? Aku turun di sini aja. Emang kamu kan masih jauh di sana. Gak apa-apa. Kalau misalnya Mas nganterin aku sampai depan rumah, takutnya nanti Mas Edo jadi curiga. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa nih, kamu turun di sini. Gak apa-apa kok, kan udah deket juga. Aku jalan aja. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya, Mas. Dah. Halo sayang, apa kabar?
Nining Kamu pasti pacar kangen sama aku Wawan ya? mulai mengendus adanya ketidakberesan hubungan Kok kamu Wawan cemburu dengan tadi sih? istri tetangganya. Nggak apa-apa. Kamu Kesal, makin cantik Nining pun Udah deh, mengambil nggak usah keputusan romantis. untuk berpisah dengan Wawan. Kamu kok jadi marah-marah gitu sih? Udahlah, semua palsu. Palsu apa sih, maksud kamu apa? Ah, laki sama aja, di sini nyantol, sana nyantol. Aku makin gak ngerti deh. Kamu lagi ngomong apa sih? Kamu kenapa? Kamu jawab yang jujur, kamu dari mana? Ya, aku habis kerja. Aku habis ketemu pelanggan. Pelanggan yang mana ini maksud itu? Seorang. Maksud kamu apa sih? Ah, udahlah, nggak usah pura-pura. Aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu bisa mesraan sama istri Mas Edo. Kamu lihat apa emang? Terus kamu lihat di mana? Gak penting lihat di mana. Ning, tunggu. Udahlah, kita terus. Wah, gawat nih. Mas Edo rupanya tahu semua. Bermodalkan kemampuan elektronik, Edo diam-diam merencanakan untuk mengirim paket bom untuk selingkuhan istrinya itu. Pasti berhasil. Awas lo ya, Wan. Rasakan akibat kalau lu macem-macem sama istri gua. Cuman Pak Edo? Iya, saya sendiri, Pak. Mau antar paketnya, Pak? Iya. Ini paketnya. Oke, siap. Langsung saya antar, Pak. Ini, Pak, uangnya. Wah, nggak ada kembaliannya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kembaliannya ambil aja. Oh iya, pastikan paketnya sampai sama orangnya ya, Pak. Oh iya, hati-hati bawanya, barangnya mudah pecah. Iya, Pak. Saya pastikan sampai ke tempat. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Permisi. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada titipan paket untuk Pak Wawan. Baik, Pak. Paketnya silakan titipin ke saya, nanti pasti saya sampaikan. Baik, Pak. Saya titipin aja di sini. Terima kasih, Pak. Permisi. Mari, Pak. Pak Wawan, tunggu, Pak. Ya, Pak. Ada apa ya, Pak? Ini ada titipan paket buat Bapak. Dari siapa ya, Pak? Di sini tercantum nama pengirimnya Nining, Pak. Dari Nining. Dia ngirim apa ya? Wawan Wah, yang kalau itu saya mendapatkan kurang tahu, paket Pak. Saya kan misterius. nggak punya hak untuk Tapi buka paketnya, dari Pak. situ, petaka justru dimulai. Dia ngirim apa ya? Oh, ya udah. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Paket dari Nining. Ngapain dia ngirim paket kayak gini ya? Kayak kotak handphone. Jadi penasaran gue. Sialan. Paket apaan tuh meledak itu? Dibuka di warung sini, ternyata paketan itu dibuka semacam ada kayak kabelnya gitu. Iya. Ternyata diduga bom, ternyata akhirnya meledak juga di warung. Pak Satpam. Iya, bom rakitan itu tiba-tiba meledak. Wawan kaget bukan kepala. Tangannya cedera, nyawanya nyaris melayang. Antar saya ke rumah sakit sekarang. Baik, Pak. Pelan-pelan, Pak. Polres Tanjung Perak sudah melakukan penyelidikan dan sudah mendapatkan hasil signifikan. Siapa yang buat, motifnya apa, dan kemudian tujuannya apa, rangkaian ini akan dijawab besok disampaikan kepada seluruh media. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan bahan yang sering digunakan untuk melakukan teror.
Sejak insiden itu, pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus tersebut secara serius. Apalagi belakangan isu terorisme kerap menghiasi pemberitaan media. Dari hasil penyelidikan TKP, kita menemukan bom rakitan ledakan kecil, Pak. Betul. Pertanyaannya, siapa yang merakit dan mengirim bom ini? Dari hasil penyelidikan kami sudah menemukan identitas pelaku perakitan bom ini. Kalau begitu, segera kita bergerak. Siap, laksanakan. Sementara, usai mengirimkan paket, Edo tampak gusar. Ia takut ulahnya terendus pihak berwajib. Mas kenapa sih dari tadi mondar-mandir kayak orang bingung gitu? Enggak apa-apa, Bu. Mas nungguin siapa sih? Enggak nunggu siapa-siapa. Kok dari tadi nengok-nengok ke depan jendela mulu? Gini, Bu. Aku mau pulang kampung dulu sebentar ya, nengokin orang tua. Kok mendadak banget sih? Iya, kamu di sini aja ya, sama Doni. Tungguin aku sampai pulang. Jadi maksudnya Mas mau berangkat sendiri ya? Iya. Edo yang mulai dirasuki ketakutan tampak berusaha kabur. Adegan mengharukan pun terjadi saat Edo tak tega melihat putranya, Doni. Mana? Pak, Doni ikut Pak. Sebentar. Nah, Doni ikut. Pokoknya Doni ikut. Pak, Doni ikut. Coba pulang kamu dulu ya. Kamu jagain ibu di sini. Nah, pokoknya ikut Pak. Mas, sebenarnya ada apa sih Mas? Kenapa Mas tiba-tiba mau ke kampung? Aku titip Doni sama kamu. Tunggu aku pulang lagi. Aduh kenapa Mas? Aku jadi bingung. Pokoknya aku titip sama Doni. Selama aku pulang ke kampung, tunggu aku ya. Mas, Gua pengen kemana? Mas Edo. Dalam gelisah, letih badan dan batin, Edo pun akhirnya terlelap tidur. Selamat. Ada yang berdaya, Dok? Iya, Pak. Saya ikut kami ke kantor. Ada apa ya, Pak? Nanti silakan di kantor. Bawa, Pak. Ya. Ikut. Masih jaya, Pak. Ya. Ikut, Pak. Ikut. Ayo, ikut. Cepat. Malam. Ikut. Edo yang terlahap api cemburu dan kesal atas ulah tetangga dan istrinya mengaku hilaf telah berbuat nekat mengirimkan paket bom. Motifnya ini murni karena yang bersangkutan atau pelaku ini cemburu karena istrinya diselingkuhi oleh temannya, dalam hal ini pelapor atau selaku korban. Menurut pengakuan dari yang bersangkutan, belajar ini melalui Google yang awalnya ingin membuat bom ikan, tapi karena rumit mencari link lain
Nah, terus dia tonton, kemudian dia modifikasi sendiri dan dirangkai rangkaian seperti yang tadi saya tunjukkan itu. Bagaimanapun, cinta terlarang tak bisa dibenarkan secara moral. Sebaliknya, bertindak gegabah atas desakan cemburu dan dendam hanya akan berakhir nestapa. Terus, sampean ngerti istri sampean diselingkuhi itu sudah berapa lama? Mulai tahun 2014. Prinsip dari ya. Kenapa kok memilih bom itu? Membuat bom itu? Ya. Kenapa? Jadi seandainya aku berkelahi sama dia, itu apa? Ya, sayang sama saya. Masa gak pakai itu? Jika sudah tak sanggup memikul cinta dengan kejujuran dan kesetiaan, lebih baik tinggalkan daripada berlama-lama memelihara pengkhianatan yang hanya akan berujung laknat.